Pernah nggak sih kalian pulang malam sendirian, ngelewatin jalan sepi, terus tiba-tiba ngerasa kayak ada yang ngikutin? Banyak orang bilang, kalau kita sendirian tengah malam, kita nggak pernah bener-bener sendirian. Kali ini gue mau cerita tentang sebuah teror. Teror dari arwah misterius yang katanya masih suka gentayangan nyari korban. Mereka nyebutnya Hantu Petrus. Sosok berjas hitam, pucat, matanya kosong, dan di tangannya selalu ada pistol. Katanya, kalau kalian lagi lewat di jalan sunyi jam 12 malam, terus tiba-tiba dengar suara tembakan, hati-hati. Bisa jadi itu tandanya dia lagi ngeliatin kalian. Dan kalau dia udah nunjukin wajahnya, mungkin giliran kalian yang jadi korbannya. Malam itu gue pulang agak larut. Jam dinding di warung kopi udah nunjukin hampir jam 12 malam. Gue masih sempat ngobrol bentar sama pemilik warung sebelum akhirnya pamit. Jalanan udah sepi banget, kayak kota ini mati mendadak. Angin malam dingin banget menusuk kulit, bikin gue merapatin jaket sambil nyalain motor. Gue lewat jalan yang biasanya aman, gang sempit di belakang pasar. Siang hari gang itu rame sama orang jualan, anak-anak main, tapi kalau udah malam berubah jadi jalur sepi yang bikin orang malas lewat. Tapi karena ini jalur paling cepat ke rumah, ya mau nggak mau gue harus lewat. Lampu jalan ada sih, tapi redup banget, kayak udah lama nggak diganti. Bayangan pohon dan bangunan di sekitar bikin suasana makin aneh. Gue gas motor pelan, sengaja nggak ngebut karena jalanan agak becek bekas hujan sore tadi. Tiba-tiba, di tengah sunyi itu, gue dengar suara yang bikin bulu kuduk berdiri. Dor! Dor, keras banget, kayak suara pistol ditembakkan ke udara. Suaranya nggak jauh, kayak cuma beberapa meter dari tempat gue berhenti. Refleks, gue langsung rem motor. Deg-degan gue langsung naik, dada berasa mau meledak. Gue matiin mesin motor biar bisa lebih jelas dengar. Sunyi lagi. Gak ada suara apa-apa. Cuma ada suara angin nyeretin plastik bekas di pinggir jalan. Tapi gue yakin banget tadi gue dengar suara tembakan. Suara itu nyata, bukan halusinasi. Gue lihat ke kanan, kiri, depan, kosong. Gue udah mau gas motor lagi ketika bulu kuduk gue berdiri makin kenceng. Dari ujung gang yang gelap itu, gue lihat ada sesuatu. Sosok hitam. Jalannya pelan banget, langkahnya berat, kayak sengaja bikin suara. Gue perhatiin makin jelas. Dia pakai jas hitam panjang, rapi banget, kayak orang kantoran. Tapi anehnya, kepalanya nunduk terus. Dari jauh aja gue udah bisa ngerasa hawa dingin yang nyusup ke tulang. Gue diam, gak berani gerak. Entah kenapa badan gue kaku kayak dipaku di motor. Sosok itu masih jalan ke arah gue. Suara langkahnya berat, gema di antara dinding gang yang sempit. Duk, duk, duk. Tiap langkahnya bikin jantung gue makin berdegup gak karuan. Perasaan gue campur aduk. Gue mikir mungkin itu orang beneran, mungkin polisi, mungkin warga sekitar. Tapi siapa coba jalan sendirian jam segini pakai jas hitam di gang belakang pasar? Gak masuk akal. Angin malam tiba-tiba berubah lebih dingin. Gue merinding dari ujung kaki sampai kepala. Bau anyir, kayak darah, samar-samar kecium. Gue makin yakin kalau yang gue lihat itu bukan manusia biasa. Motor gue coba gue starter lagi. Gue tarik engkol, sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi mesinnya malah batuk-batuk gak nyala. Gue panik setengah mati, tangan gue gemeteran. Sosok itu masih terus jalan. Jaraknya sekarang tinggal setengah gang. Gue bisa lihat lebih jelas, wajahnya pucat banget, hampir putih kayak mayat. Dari jidatnya ada lubang kecil berdarah, matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Jantung gue kayak berhenti. Gue nggak bisa teriak, mulut gue kaku. Gue cuma bisa liatin dia jalan pelan. Makin dekat, makin jelas. Setiap langkahnya kayak bikin udara makin berat, kayak ada beban tak kasat mata yang nindihin badan gue. Dan saat itu gue sadar, gue baru aja lihat sesuatu yang orang-orang sering ceritain tapi jarang ada yang berani percaya. Sosok yang katanya korban penembak misterius, arwah penasaran yang masih gentayangan nyari temannya. Hantu Petrus. Gue bener-bener bingung, antara mau kabur atau pura-pura nggak lihat. Jantung gue udah nggak karuan, kayak mau copot rasanya. Sosok itu makin dekat, langkahnya pelan tapi pasti, dan entah kenapa tiap kali kakinya nempel ke tanah, suara yang keluar kayak dipukul berkali-kali di telinga gue. Duk, duk, duk. Menggema panjang di dalam gang yang sempit itu,
seolah-olah suara itu datang dari segala arah. Gue coba nengok kanan kiri, berharap ada jalan lain buat kabur, tapi yang ada cuma tembok rumah warga yang tinggi dengan cat mengelupas, gak mungkin gue manjat. Tangannya kelihatan jelas banget kayak lagi megang sesuatu. Dari kejauhan bentuknya samar, kayak pistol, tapi kadang gue mikir itu cuma bayangan atau ilusi. Tapi setiap dia geser posisi, benda itu berkilat tipis kena pantulan lampu jalan yang redup. Gue makin yakin, itu bukan sekadar bayangan. Itu beneran senjata. Tangan gue gemeteran pas gue coba starter motor lagi. Kunci gue puter, kaki gue injek starter, tapi suara mesinnya cuma cek, cek, praak, kayak batuk-batuk, gak mau nyala sama sekali. Panik gue makin jadi, keringat dingin mulai ngalir dari pelipis. Suasana di sekitar tiba-tiba makin sunyi. Gak ada suara jangkrik, gak ada suara angin, cuma suara napas gue yang ngos-ngosan dan langkah berat sosok itu. Sekarang jaraknya tinggal setengah gang. Gue bisa lihat lebih jelas wajahnya. Pucat banget, kayak kertas, bibirnya biru, dan matanya kosong, gak ada putihnya, cuma hitam pekat. Yang paling bikin gue hampir muntah adalah lubang kecil berdarah di jidatnya, seolah-olah bekas tembakan yang gak pernah hilang. Darah itu ngalir pelan, turun ke pipi, lalu netes ke tanah, tapi anehnya begitu jatuh ke aspal langsung hilang, kayak ditelan bumi. Gue keinget obrolan orang-orang di warung dulu. Cerita tentang masa kelam tahun 80-an, tentang penembak misterius yang mereka sebut Petrus. Katanya banyak orang dibunuh diam-diam, ditembak tanpa ampun, dan mayatnya dibuang begitu aja di tempat-tempat sepi. Sebagian orang percaya arwah mereka nggak pernah tenang, masih berkeliaran nyari keadilan, nyari teman, atau malah nyari korban baru biar mereka nggak sendirian. Dan sekarang, semua cerita itu kayak jadi nyata di depan mata gue. Gue udah nggak berani gerak, bahkan nafas aja gue tahan saking takutnya. Sosok itu berhenti sejenak, kepalanya yang tadinya nunduk tiba-tiba ngangkat perlahan. Mata kosongnya langsung ngunci ke arah gue. Rasanya kayak ditusuk ratusan jarum. Gue kaku, nggak bisa ngelakuin apa-apa, kayak tubuh gue dikunci. Dia senyum. Senyumnya aneh, tipis tapi dingin, gak ada rasa manusiawi sama sekali. Pelan-pelan dia angkat tangan kanannya. Pistol itu sekarang jelas banget di mata gue. Warnanya hitam pekat, dan ada bercak merah gelap di gagangnya. Gue bisa dengar suara logamnya berderit pelan, kayak suara senjata lama yang udah karatan tapi masih bisa nembak kapan aja. Gue coba lagi starter motor, kali ini lebih kenceng. Tangan gue sampai gemetar parah. Tapi tetap aja, mesin gak mau nyala. Gue hampir nyerah, tapi tiba-tiba angin kenceng lewat, bikin lampu jalan berkedip-kedip. Dalam sekejap, sosok itu udah lebih dekat dari sebelumnya. Jaraknya cuma beberapa meter. Gue bisa cium bau anyir yang lebih kuat, kayak darah basi bercampur besi karat. Detik itu gue sadar, gue bukan lagi sekadar ngadepin orang asing. Gue lagi ngadepin sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang seharusnya udah lama mati, tapi masih berkeliaran di dunia ini. Hantu Petrus. Suara tembakan itu terdengar lagi. Bedanya, kali ini jauh lebih dekat, persis di samping telinga gue. Dentumannya bikin kepala gue bergetar, telinga gue sampai berdenging. Refleks gue langsung jatuh tiarap di atas aspal yang dingin. Jantung gue berdetak kencung, napas gue ngos-ngosan, dan gue yakin banget kalau tadi suara itu beneran, bukan cuma halusinasi. Dengan tubuh gemetar, gue beranikan diri nengok ke arah suara itu. Dan detik itu juga, gue nyesel. Gue ngeliat sosok-sosok lain muncul dari balik bayangan gang. Mereka datang perlahan, satu persatu. Wujudnya bikin bulu kuduk gue berdiri. Tubuh mereka bolong-bolong kayak ditembak peluru, darah masih netes dari luka yang kebuka. Ada yang jidatnya hancur, ada yang dada bolong tembus ke belakang, ada juga yang mukanya setengah hilang. Baju mereka compang-camping, sebagian masih ada bekas seragam lusuh, sebagian lagi cuma pakai kaos penuh darah. Tapi yang paling bikin gue susah nafas adalah tatapan mereka. Tatapan kosong, tapi penuh sakit, kayak minta pertolongan sekaligus marah. Mereka jalan pelan, menyeret kaki, mengelilingi gue yang masih tiarap. Suara langkahnya gak sekeras suara sosok berjas hitam, tapi ada suara lirih yang keluar dari mulut mereka. Suara kayak bisikan angin, serak, hampir gak kedengeran, tapi cukup jelas untuk bikin badan gue gemetar. Giliranmu, giliranmu. Bisikan itu diulang-ulang, makin lama makin banyak, makin keras, sampai terdengar kayak suara ratusan orang. Gue pengen teriak, pengen doa, pengen kabur, tapi mulut gue kayak terkunci.
Lidah gue keluh, gak bisa ngucap apa-apa. Badan gue juga kaku, cuma bisa gemetar di tempat. Mata gue terpaksa ngeliat ke arah sosok berjas hitam yang masih berdiri tegap di tengah kegelapan. Perlahan, dia angkat tangan kanannya. Pistol hitam itu jelas banget di mataku sekarang. Sinarnya berkilat samar kena lampu jalan yang udah hampir mati. Dia arahin pistol itu ke gue, tepat ke kepala. Matanya yang tadi kosong tiba-tiba berubah merah menyala. Senyumannya lebar banget, tapi aneh, kayak campuran antara puas dan dendam yang gak pernah padam. Gue bisa ngerasain dinginnya laras pistol itu meski belum nempel. Jaraknya masih beberapa meter, tapi hawa yang keluar dari arah pistol itu bikin badan gue kayak dibekuin. Suasana sekitar makin sunyi. Bayangan orang-orang yang mengelilingi gue sekarang berhenti, tapi bisikan, "Giliranmu," masih kedengeran, makin lirih, makin dekat ke telinga gue, seolah-olah mereka semua ngomong langsung di dalam kepala gue. Pelan-pelan, sosok berjas hitam itu narik pelatupnya. Gue bisa dengar suara besi berderit kecil. Jantung gue makin gak karuan, gue yakin banget itu detik terakhir gue hidup. Gue coba teriak, tapi gak ada suara yang keluar. Dalam sepersekian detik, gue kayak bisa lihat jelas wajah-wajah para korban di sekeliling gue. Ada yang masih muda, ada yang udah tua, ada yang masih kelihatan ketakutan, ada juga yang ekspresinya kosong. Semua tatapan itu ngarah ke gue, kayak nunggu giliran gue gabung sama mereka. Gue nutup mata, nunggu suara tembakan terakhir. Tapi suara itu nggak pernah datang. Yang ada malah hawa dingin luar biasa yang tiba-tiba nyelimutin gue. Gue berani buka mata sedikit, dan gue lihat pistol itu masih nempel di arah gue, tapi jarinya berhenti di pelatuk. Senyumannya makin lebar, matanya merah makin menyala. Dan tiba-tiba, dari arah belakang, ada satu suara lagi, suara lirih banget, beda sama yang lain. Suara itu kayak bisikan orang sekarat, pelan tapi jelas di telinga gue. "Kamu." Selanjutnya, entah gimana, motor gue tiba-tiba bisa nyala. Padahal tadi udah gue coba berkali-kali nggak bisa, tapi sekarang sekali starter langsung meraung kenceng. Gue nggak mikir panjang, langsung gaspol keluar dari gang itu. Ban motor gue nyeret tanah becek, suara knalpot meledak-ledak, tapi gue nggak peduli. Yang ada di kepala gue cuma satu, kabur secepat mungkin. Tapi semakin gue ngebut, suara langkah kaki itu masih kedengeran. Padahal gue jelas-jelas udah ninggalin gang sempit itu. Gue gas terus, napas gue ngos-ngosan, tangan gue dingin, dan pandangan gue mulai kabur karena panik. Gue lihat kaca spion dengan hati-hati, dan saat itu gue hampir nabrak tembok karena kaget. Astaga, sosok berjas hitam itu sekarang duduk manis di jok belakang motor gue. Wajahnya deket banget sama telinga gue. Kulitnya pucat, matanya merah nyala, dan bibirnya nyungging senyum aneh. Gue bisa ngerasain nafasnya, dingin banget, kayak kabut pagi yang nempel di kulit. Suara beratnya terdengar jelas di telinga gue, bisikan yang bikin bulu kuduk gue tegak lurus. "Jangan coba kabur, peluru ini masih ada buat kamu." Gue refleks hampir jatuh dari motor. Stang gue oleng ke kiri, motor hampir nyium got, tapi gue tarik lagi dengan tenaga seadanya. Keringat dingin ngalir deras dari jidat. Jantung gue kayak mau copot tiap detik. Gue teriak tanpa sadar, tapi suara gue kayak ditelan angin. Jalanan di depan gue gelap, lampu jalan cuma sesekali nyala redup. Gue belok sembarangan, masuk ke jalan besar. Harapan gue sederhana, ketemu orang, ketemu warung, atau ketemu kendaraan lain. Tapi makin gue jalan, makin aneh. Jalan itu kayak nggak ada ujungnya. Muter-muter terus. Tadi gue belok kiri, tapi pas gue lihat sekeliling, bentuk rumah dan pohon di pinggir jalan itu sama persis kayak yang tadi gue lewatin. Gue belok kanan pun sama aja. Seolah-olah gue lagi diputerin di satu tempat yang sama. Suara di belakang gue makin jelas. Gue nggak berani nengok, tapi gue bisa lihat dari ekor mata. Sosok itu masih nempel di jok belakang. Tangan kanannya megang pistol, diarahkan ke bawah, tapi tangannya yang satunya lagi pelan-pelan ngusap bahu gue. Rasanya dingin banget, kayak tangan mayat. Gue hampir muntah karena jijik dan takut bercampur jadi satu. "Kemanapun kamu lari, aku ikut. Sampai giliranmu tiba," katanya lagi dengan suara lirih. Kata-kata itu kayak nyeret gue makin dalam kerasa takut. Gue gas motor sekenceng mungkin, tapi angin malam malah kayak makin tebal, pandangan gue makin sempit, jalan makin gelap. Sekali lagi gue lihat kaca spion, dan kali ini gue lebih kaget lagi. Sosok itu nggak cuma ada di jok belakang.
Gue ngeliat bayangan lain, sosok-sosok berlubang peluru, duduk di samping kanan kiri jalan. Mereka berdiri sejajar, menatap gue lewat kaca spion. Senyum mereka sama, senyum dingin penuh dendam. Gue coba teriak doa, apapun yang gue ingat, tapi mulut gue kayak terkunci. Yang keluar cuma suara gemetar gak jelas. Motor gue makin kenceng, tapi rasanya kayak gak maju-maju. Jalan di depan gak pernah berubah, rumah yang sama, pohon yang sama, bahkan papan reklame yang udah lapuk pun terus muncul di titik yang sama. Rasa panik gue makin gak tertahankan. Gue nyadar, ini bukan lagi sekadar kejar-kejaran. Gue kayak dijebak di dimensi mereka, tempat yang muter terus tanpa ujung. Dan yang lebih parah, setiap kali gue berkedip, posisi sosok berjas hitam itu makin dekat sama gue. Kalau tadi dia duduk di jok belakang, sekarang dia udah hampir nempel di punggung gue. Nafas dinginnya nyusup sampai ke tenggorokan gue. Gue nggak tahu harus gimana. Satu hal yang pasti, gue sadar kalau kabur nggak lagi jadi pilihan. Karena kemanapun gue pergi, sosok itu selalu ada di belakang gue. Akhirnya gue berhasil nyampe ke rumah. Motor gue tinggal begitu aja di depan pagar, bahkan kunci masih nempel. Gue udah nggak peduli. Yang penting bisa masuk rumah secepat mungkin. Gue lompat turun, lari ke dalam, dan langsung nutup pintu sambil kunci berlapis-lapis. Nafas gue ngos-ngosan kayak habis dikejar anjing gila. Badan gue gemeteran, keringat dingin masih ngucur deras. Gue berdiri nempel ke pintu, berusaha nenangin diri. Tapi, suara langkah kaki itu masih kedengeran dari luar. Duk, duk, duk. Pelan, tapi jelas. Kayak ada yang sengaja jalan muterin rumah gue. Dengan tangan gemeter, gue jalan pelan ke arah jendela ruang tamu. Gue intip dari balik gorden. Kosong. Jalanan sepi, lampu teras rumah sebelah aja udah mati, gue yakin gak ada orang di luar. Tapi langkah kaki itu masih terus terdengar, makin lama makin dekat. Gue tarik napas dalam, berusaha mikir logis. Udah, mungkin cuma halusinasi. Gue kecapean, kepanikan doang, gue berusaha nenangin diri sendiri, tapi baru aja gue lepasin gorden, suara kaca retak terdengar keras banget. Cerat! Gue spontan lompat mundur, jatuh ke lantai. Jendela ruang tamu retak, kayak habis ditembak sesuatu. Jantung gue kayak mau copot. Gue tatap lekat-lekat ke arah jendela itu. Masih nggak ada siapa-siapa di luar. Hening. Sepi. Tapi jelas banget, itu kayak suara peluru nembus kaca. Gue mundur pelan, masih di lantai, sampai punggung gue nempel ke dinding. Begitu gue nengok ke arah cermin besar di ruang tamu, gue hampir teriak. Di pantulan cermin itu, sosok berjas hitam berdiri tepat di belakang gue. Mukanya pucat, matanya kosong merah berurat, dan senyumannya, gila. Lebar banget, kayak bukan senyum manusia normal. Tangan kanannya masih megang pistol, nempel erat kayak bagian tubuhnya. Gue spontan noleh ke belakang. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi di cermin itu, dia masih ada. Dan parahnya, kepalanya miring, pelan-pelan mendekat, kayak ngeliatin gue yang udah hampir mati ketakutan. Gue teriak, pergi. Suara gue pecah, nyaris nggak kedengeran. Gue lempar vas bunga ke arah cermin, pecah berantakan. Tapi, pantulan itu masih ada, nggak hilang sama sekali. Malah makin jelas, makin dekat. Gue lari ke kamar, kunci pintu, terus nempel ke tembok sambil nutup kuping. Tapi percuma. Suara langkah kaki itu sekarang pindah ke dalam rumah. Gue bisa denger jelas banget, dari ruang tamu, pindah ke dapur, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar gue. Duk, duk. 2 kali ketukan pelan. Gue tahan napas. Sunyi. Sampai tiba-tiba ada suara pelan banget, tepat di kuping gue. Peluru ini belum selesai. Gue langsung lompat dari tempat gue duduk, jatuh ke lantai sambil teriak histeris. Begitu gue noleh, gak ada siapa-siapa. Tapi gue bisa cium bau anyir darah yang nyebar di kamar. Lantai kamar gue basah, ada bercak merah yang gak tahu dari mana asalnya. Sejak malam itu, gue gak pernah bisa tidur tenang lagi. Setiap jam 12 malam, mata gue pasti kebuka sendiri, kayak ada yang sengaja bangunin. Dan selalu gue dengar suara tembakan di kejauhan. Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Kadang gue juga bisa ngelihat bayangan orang jalan di depan rumah gue,
kayak badan bolong ditembus peluru. Gak peduli lampu gue nyalain semua, doa gue baca terus, sosok berjas hitam itu kayak gak pernah mau pergi. Dia selalu ada di sekitar gue, ngintai, nunggu waktu. Kadang gue mikir, mungkin gue memang udah ditembak waktu itu, cuma gue aja yang gak sadar kalau sebenarnya gue udah mati. Atau jangan-jangan, dia lagi mainin gue. Biar gue terus hidup dalam rasa takut, sebelum akhirnya benar-benar ditembak di dunia nyata. Sampai sekarang, kalau lo kebangun jam 12 malam dan dengar suara tembakan dari jauh, jangan coba-coba nengok ke jendela. Bisa aja, itu artinya arwah Petrus lagi nyari korban barunya. Dan siapa tahu, giliran lo yang berikutnya. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.